perubahan iklim dan pemanasan global yang terjadi akhir-akhir ini menjadi salah satu efek yang sangat signifikan dalam perubahan kondisi bumi selama beberapa dekade dan abad ke depan. Namun, bagaimana dengan nasib bumi jika terjadi pemanasan bertahap saat matahari menuju masa akhir hidupnya sebagai bintang KT putih? Akankah bumi bertahan, ataukah masa tersebut akan menjadi masa akhir kehidupan di bumi? Miliaran tahun lagi, matahari akan mengembang menjadi bintang raksasa merah. Saat itu, dia akan membesar dan menelan orbit bumi. Akankah bumi ditelan oleh matahari, seperti halnya Venus dan Merkurius? Pertanyaan ini telah menjadi diskusi panjang di kalangan astronom. Akankah kehidupan di bumi tetap ada saat matahari menjadi KT putih? Jika bumi pada masa itu masih tetap berada pada orbit yang sekarang, tentu saja tidak perlu menunggu matahari menjadi KT putih. Hanya perlu matahari berubah menjadi raksasa merah saja, bumi akan hancur. Perlahan suhu semakin memanas, kekeringan melanda di seluruh penjuru bumi. Bahkan air laut pun akan ikut menguap, hingga hilang seluruhnya. Sebelum hal tersebut terjadi, hanya ada satu cara menyelamatkan bumi dari kejadian mengerikan tersebut. Bumi harus mencari rumah baru, berpindah ke bintang mirip matahari lainnya. Bintang terdekat dari matahari kita adalah Proxima Centauri. 4,2 tahun cahaya jauhnya dari sini. Proxima Centauri masuk ke dalam jenis bintang KT merah. Dan tentu saja, masih masuk sebagai kriteria bintang layak huni pada jarak habitable-nya. Massa dari bintang ini lebih kecil dari matahari, yaitu 1/8 dari matahari kita. Bumi harus berpindah tempat, melalui jarak sekitar 39 triliun kilometer untuk sampai di Proxima Centauri. Saat matahari berubah menjadi raksasa merah, bintang inilah satu-satunya harapan manusia untuk tetap melanjutkan peradabannya di bumi. Sebagai manusia, tentu saja kita berpikir, apakah ini menyalahi kodrat? Manusia memang diberi akal dan pikiran, tentu saja diciptakan untuk berpikir dan berinovasi, dan tentu saja diharuskan untuk berusaha. Di sudut pandang kali ini, kita bicarakan melalui pandangan sains. Sekarang pertanyaan kita, bagaimana caranya bumi mencapai Proxima Centauri yang jaraknya mencapai 4,2 tahun cahaya? Atau sekitar 39 triliun kilometer jauhnya. Salah satu skema yang sangat rasional, tentu saja membuat roket pendorong bertenaga super besar untuk memindahkan bumi dari orbitnya sekarang. Roket pendorong raksasa bertenaga super ini harus dipasang di seluruh kota, di semua belahan bumi. Dengan semakin menjauhnya bumi dari matahari, tentu saja daya tarik gravitasi matahari akan semakin lemah. Sebelum bumi melakukan perjalanan mahadahsyat tersebut, manusia perlu mempersiapkan segalanya. Manusia perlu membangun peradaban jauh di bawah tanah, mempersiapkan ketersediaan pangan dan yang lainnya.
Intinya menjalankan kehidupan di dalam tanah dalam waktu yang sangat lama. Dan yang paling penting, bahan bakar roket pendorong yang dipersiapkan untuk sampai ke Proxima Centauri sangatlah besar. Saat bumi mulai menjalankan roket pendorong secara bersamaan, maka bumi akan keluar dari orbitnya dan mulai menjauh dari matahari. Semakin menjauh dari matahari, tentu saja suhu di bumi akan semakin rendah. Jika sebelumnya suhu bumi sangat panas dan terjadi kekeringan, maka pada saat bumi mulai menjauh dari matahari, suhu akan turun dan air yang ada di permukaan bumi akan menjadi lautan es. Karena menjauh dari matahari dan bulan yang bumi tinggalkan, maka bumi juga akan sering terjadi gempa. Hal ini tentu saja perlu dipikir oleh umat manusia. Saat melakukan perjalanan tersebut, bumi juga harus berhati-hati saat mendekati planet Jupiter. Planet terbesar di tata surya kita ini memiliki gravitasi yang sangat kuat. Terlalu dekat dengan planet Jupiter tentu akan membuat planet bumi jatuh ke dalam pelukannya. Kemudian saat melewati sabuk Kuiper, bumi juga akan lebih sering menerima serangan dari komet. Karena di area sabuk Kuiper inilah rumah bagi para komet raksasa. Sama seperti sabuk asteroid yang berada di antara Mars dan Jupiter, yang merupakan rumah bagi asteroid raksasa. Setelah melewati sabuk Kuiper, bumi akan terus melaju di ruang antar bintang. Untuk mencapai bintang terdekat dari bumi, yang jaraknya 4,2 tahun cahaya, bumi butuh waktu yang sangat lama. Mungkin akan melewatkan 100 generasi umat manusia atau bahkan lebih. Tentu saja pengembaraan bagi bumi ini merupakan perjalanan yang akan sangat mustahil dan akan lebih efisien jika umat manusia berpindah dengan menggunakan pesawat antar bintang. Nah, menurut kalian, pada saat matahari menjadi bintang raksasa merah yang akan membahayakan bumi, manakah yang terbaik dilakukan manusia? Apakah harus memindahkan bumi ke sistem bintang Alpha Centauri, ataukah meninggalkan bumi dengan pesawat antar bintang untuk menuju planet layak huni yang baru? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Sekian video Ilmunesia kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan astronomi kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang lainnya.